Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDL Sadaya Magelang yang ada di rumah. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di mana minggu-minggu ini kita masih dalam suasana perayaan Paskah, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan saat malam hari ini saya beri tema tujuan Yesus mati di salib. Tujuan Yesus mati di salib. Mari kita baca, kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas firman Tuhan menuliskan dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Kristus, Yesus mati itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Kita tahu Yesus adalah manusia 100%. Yesus juga adalah Tuhan 100%. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang mati adalah sebagai manusianya itu. Karena tidak ada yang dapat membunuh Allah. Allah Maha Kuasa, Allah itu kekal, Allah itu tidak bisa mati. Sehingga jelas firman Tuhan mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib adalah kemanusiaannya, Yesus. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Baik di dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas maupun Injil Yohanes mencatat Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus mati. Jadi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Dengan sadar, dengan sukarela, dia menyerahkan nyawanya. Karena dia mengasihi saya, karena dia mengasihi Bapak Ibu, karena dia mengasihi kita umat manusia yang berdosa. Untuk menebus kita manusia yang berdosa, dia harus datang ke dunia. Dia harus melewati proses demi proses. Dia harus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya. Dan dia melakukan semuanya itu dengan taat. Karena dia mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan Yesus mati di atas kayu salib yang pertama untuk mengampuni dosa manusia. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saya, untuk mengampuni dosa Bapak Ibu, untuk mengampuni dosa umat manusia, karena dia mengasihi kita. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 28, di sana juga dituliskan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya untuk mengampuni dosa saya, dosa Bapak Ibu, dosa kita semuanya. Dan tentunya untuk mendapatkan pengampunan dosa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Untuk mendapatkan pengampunan dosa, manusia harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-43 dikatakan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Barang siapa percaya kepada Yesus, mendapat pengampunan dosa. Injil Yohanes 3 ayat 16 juga dengan jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya kepada Kristus itu yang mendapatkan pengampunan dosa. Dan bersyukur kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Juga firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, dengan percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Yang kedua, tujuan Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari penghukuman Allah. Di mana firman Tuhan sudah menyatakan, upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah penghukuman yang kekal. Tetapi dengan Yesus sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, sudah menebus kita, sudah mengampuni kita, maka kita terbebas dari penghukuman kekal tersebut. Maka kita tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal. Ketika kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah membebaskan kita dari segala penghukuman kekal itu. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan jelas dikatakan bahwa bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, bagi kita yang percaya dan beriman kepada Kristus Yesus, tidak ada penghukuman lagi. Karena Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Dengan dia mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, dia menebus kita, dia menguduskan kita, dia mengampuni kita. Sehingga kita tidak akan mengalami kebinasaan, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus, karena kita umat-umatnya yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, tujuan Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan kita manusia yang sudah berdosa. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13, Efesus pasal 2 ayat yang ke-13 saya bacakan.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita yang dahulu jauh, di dalam Kristus kita menjadi dekat. Oleh darah Kristus kita menjadi dekat. Di mana kita manusia yang sudah berdosa, terpisah dari Allah, jauh dari Allah. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dengan pengorbanan Yesus, dengan darah Yesus yang menguduskan kita, menyucikan kita dari segala dosa kita, kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat dengan Allah. Hubungan yang terpisah karena dosa dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Yang membuat Allah menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar doa kita adalah segala dosa kita. Tetapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus sudah menguduskan kita, menyucikan kita, menebus segala dosa kita, mengampuni kita. Maka dosa yang memisahkan kita itu sudah tidak ada lagi. Kematian Yesus di atas kayu salib memulihkan hubungan antara kita dengan Allah. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 38, di sana dicatat, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Ini menjadi pelajaran bahwa yang berinisiatif untuk mengadakan pemulihan adalah Allah sendiri. Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia untuk menebus segala dosa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, memulihkan hubungan antara kita dengan Allah sehingga kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kita dapat berdoa, menikmati Tuhan. Baik di rumah kita masing-masing, secara pribadi, bersama dengan keluarga, kita dapat menikmati Tuhan. Karena yang dahulu jauh sudah menjadi dekat dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan malam hari ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur buat darah-Mu yang Kau curahkan untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, untuk membebaskan kami dari penghukuman yang kekal itu. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu juga memulihkan hubungan antara Engkau dengan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang ada di rumah, berkati mereka, lawat mereka dengan hadirat-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, iman yang teguh kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah sumber keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.